Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, udah nggak berasa nih, kita sudah masuk di bulan Juli. Nah, saya akan membacakan flash report yang terjadi di bulan sebelumnya. Oke, data ini berdasarkan data dari flash report dari Rumah 123 99 Group. So, buat teman-teman yang lagi mau cari rumah second, mungkin ini bisa menjadi acuan atau menjadi panduan juga buat teman-teman yang lagi cari rumah berdasarkan lokasi yang berada di Indonesia. Ada di Jakarta, kemudian kota-kota besar lainnya, Surabaya, Makassar, Jogja, Bali, dan lain sebagainya. Yuk, simak videonya. Oke, jadi saya akan membacakan flash report nih di bulan. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Dan Juni 2022 di rumah123.com ya datanya ya, berdasarkan jual beli properti jadi mudah. Oke, baik. So teman-teman, kita mulai aja nih ya. Ini datanya dari flash report dari Rumah 123. Nah, sebelumnya sambutan dari manajemen dulu. Yes, ini oleh Pak Wasu ya, sambutan dari manajemen. Buat teman-teman yang pengen datanya nanti bisa WA ke saya akan kirimin. Ya, Pak Wasudewan, CEO 99 Group Indonesia. Iya, beliau memberikan kata sambutan dulu ya. Oke, ini beliau. Selanjutnya kita juga mendapatkan salam sambutan manajemen ya dari Pak Barat. Nah, ini juga nih. Barat Buksani, SVP of Marketing 99 Group Indonesia. And next juga ada dari Lukman Hakim, Chief Data Officer of 99 Group ya. So, tanpa berlama-lama lagi kita masuk. Ya. Oke teman-teman, observasi kenaikan harga rumah second di Indonesia dalam 5 bulan berturut-turut terakhir itu sebenarnya bicara soal turun 0,4% di bulan Mei 2022. Supply masih sama secara month on month. Nah, secara harga rumah secara keseluruhan turun nih 0,4% di bulan Mei dibandingkan dengan April 2022. Secara year on year, keseluruhan harga rumah lebih tinggi 3,4% dari bulan Mei 2021. 7 dari 13 dalam indeks kami mencatatkan kenaikan secara month on month. Medan mengalami kenaikan harga bulanan tercepat sebesar 1,7%. 12 dari 13 kota mengalami kenaikan harga secara year on year. Kenaikan harga tahunan tercepat terjadi di Medan dan Makassar dengan catatan kenaikannya 6,9% untuk kedua kota tersebut. Wow. Oke, di Jabodetabek secara month on month, Tangerang dan Depok mengalami kenaikan harga yang tipis nih 0,2%. Sedangkan harga rumah di Jakarta, Bogor, Bekasi turun. Ada 0,2 di Jakarta ya, kemudian di Bogor 1,5 dan di Bekasi 0,9 pada bulan yang sama. Secara year on year dari Mei 2021 hingga Mei 2022, semua kota di Jabodetabek mencatatkan kenaikan harga. Jakarta itu sebesar 2,7%. Tangerang 4,7, lumayan ya. Depok 4,8%, Bogor 2,5%, dan Bekasi naik 5,3%. Bekasi nih naiknya lumayan tinggi ya, 5,3%. Kemudian untuk kota besar lainnya di Pulau Jawa, secara month on month, harga rumah di Semarang dan Yogyakarta tumbuh. Semarang itu 0,2% dan juga Jogja 0,9%. Sementara harga rumah di Bandung, Surabaya, Surakarta turun. Bandung itu turunnya 0,8%, Surabaya 0,4%, dan Surakarta 1,7%. Nah, kalau bicara secara year on year, harga rumah di Bandung, Surabaya, Semarang, dan Jogja tumbuh nih. Bandung 3,1, Surabaya 1,1, Semarang 2,4, dan Yogyakarta 3,1. Berturutan dari bulan Mei 2021. Sementara itu harga rumah di Surakarta turun 0,7% pada periode yang sama. Oke, kita masuk untuk kota besar di luar Pulau Jawa, Medan, dan Pasar. Makassar mengalami kenaikan sebesar, kalau Pulau
bicara Pulau Jawa 1,7%, Medan 1,4%, dan juga Makassar mengalami kenaikan harga 0,2% di bulan Mei dibandingkan bulan April 2022. Secara year on year harga rumah di Medan, Denpasar, dan Makassar naik. Medan itu naiknya 6,9%, Denpasar 2%, dan Makassar 6,9%. Wah, kenaikannya luar biasa ya. Oke, kemudian volume supply tidak mengalami perubahan dari bulan April ke bulan Mei 2022. Secara year on year, volume supply lebih tinggi 28,1%. Bayangin, supply lebih tinggi dari Mei 2021. Oke, setelah terkait listing inquiries rumah, lokasi paling populer adalah Tangerang. Persentasenya 16,1% dari listing inquiries untuk rumah di Indonesia pada bulan ini. Lokasi terpopuler kedua di Jakarta Barat dengan pangsa pasar 12,3%, diikuti Jakarta Selatan sebesar 9,1%. Secara month-on-month, kota dengan peningkatan proporsi inquiries terbesar pada Mei 2022 adalah Tangerang sebesar 1,2%. Diikuti oleh Jakarta Barat dengan kenaikan 1,1%. Di sisi lain, kota dengan proporsi penurunan inquiries terbesar secara month-on-month adalah Bekasi dan Jakarta Selatan dengan penurunan 1,1%, diikuti Semarang dan Bandung dengan penurunan 0,5%. Oke, nah pasaran harga rumah second, ini indeksnya teman-teman. Ya, ini indeksnya, teman-teman bisa screenshot ya. Ini yang terjadi. Kemudian ini juga RPI untuk rumah bulanan Indonesia, teman-teman bisa lihat seperti ini. Iya, jadi teman-teman kalau mau screenshot silakan ya. Kemudian juga ini harga rumah second di Jabodetabek. Nah, teman-teman lihat di Indonesia, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi. Dari bulan Mei 2021 sampai Mei 2022. Kita lihat basis indeksnya Januari 2020 dengan 100. Nah ini ya. Ini perubahan yang terjadi. Kemudian juga ini merupakan basis indeks Indonesia versus Jabodetabek. Indonesia biru, yang ungu Jakarta, dan hijau Tangerang. Kita lihat. Ya. Oke. Ini Indonesia, Depok, Bogor, dan Bekasi. Oke, selanjutnya harga rumah second di kota-kota besar di Pulau Jawa. Nah, ini teman-teman. Ini basis indeks Januari 2020 100. Itu kita lihat kenaikan yang terjadi ya. Ada juga penurunan ya. Oke, di Surakarta ya di bulan Juli 2021 tuh sempat turun. Oke, ini Indonesia versus kota besar di Pulau Jawa. Kemudian ini Indonesia, Semarang, Yogyakarta, Surakarta. Ya, ini dia. Oke, ini kita masuk juga harga rumah second di kota besar di Pulau Jawa. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini secara indeksnya Indonesia, Medan, Denpasar, dan Makassar. Iya. Indeks perubahan harga, teman-teman. Jadi secara perubahan harga ini ada 12 bulan, ada perubahan yang sebulan ya. Ini rata-rata sih cenderung naik ya. Kecuali Bekasi 1 bulan ini mengalami penurunan. Ya, Jakarta mengalami penurunan juga 0,2%. Ya, tapi berdasarkan tahunan ini semuanya mengalami peningkatan. Ya, baik Medan, Makassar, Bekasi, Depok, Tangerang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Denpasar, Surabaya. Ya, kecuali Surakarta mengalami penurunan. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, kita lihat indeks perubahan harganya ya, teman-teman. Ini, teman-teman bisa screenshot juga.
Kalau dilihat, kalau di bawah 60 meter di Bogor masih terjangkau ya. Bogor masih terjangkau. Teman-teman silakan menentukan pilihan. Ya, ini sekali lagi bisa di screenshot teman-teman. Atau kalau butuh datanya bisa hubungi WA saya di 0816 483 4622. Oke, selanjutnya berdasarkan lokasi populer ya ini. Kalau di Denpasar itu di Bali ya, Badung Provinsi Bali ya. Kalau kota Provinsi Banten, Tangerang Selatan, DKI Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Nah, ini ada top enquiries-nya ya. Terus sampai Makassar. Iya. Dan selanjutnya teman-teman yang mau dapetin data sekali lagi bisa hubungi di WA saya di 0816 483 4622 tentang 99 Group. 99 Group adalah induk dari platform properti 99.co, rumah123.com, iproperty.com.sg, dan Singapore Real Estate Exchange SRX. Ini dia. Misinya adalah menjadi portal properti paling sederhana, paling terpercaya untuk membantu para pencari rumah menemukan jalan pulangnya ke rumah masing-masing. Menemukan jalan pulangnya masing-masing. Wah, mantep banget. Sekali lagi thank you so much buat rumah123.com dan 99 Group yang udah share flash report. Nah, semoga data ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari properti. Nah, bisa menemukan properti impiannya, menemukan jalan pulangnya masing-masing. Wah, menuju rumah impian atau properti impiannya. Dan jangan lupa teman-teman untuk saksikan program Kata Ruby yang menjawab segala problem, permasalahan, keresahan dari para pelaku atau mencari properti ya. Ada juga yang pelaku bisnis properti yang mungkin lagi pengen ekspansi dan lain-lain, tapi banyak kan yang ingin membeli properti atau yang udah beli tapi pengen beli lagi atau lagi menghadapi hal-hal yang nggak menentu. Silahkan bisa ditanyakan di program Kata Ruby di rumah123.com. Sekali lagi saya Ruby Herman, jangan lupa untuk beli properti karena jadi generasi muda keren yang punya properti. Salam properti, bye-bye.